Ya, seperti biasa saya tidak sendirian di sini, ditemani oleh Awe dan Ajis. Sampai ketukar gitu namanya. Apa kabar guys? Baik. Aman tadi ke sini perjalanan? Aman. Nggak ada dikuntit orang-orang tak dikenal? Masih enggak. Ada tadi. Ada yang nguntit loh, siapa? Ya nggak tahu, nggak kenal. Oh. Soalnya emang jalan umum itu. Oh, gitu. Ya itu bukan nguntit namanya, itu emang orang lagi jalan juga. Searah, Nah, ya searah. Kenapa saya nanya gitu? Karena dalam pekan ini kita kembali dikejutkan, ada satu lagi anggota kepolisian yang tewas ditembak orang tak dikenal, dan kita semua di sini mengucapkan turut berduka cita, turut berbela-sungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga korban dan juga kepada kepolisian Republik Indonesia. Semoga pelakunya dapat segera ditangkap. Dan maraknya aksi penembakan terhadap polisi ini tentunya menimbulkan tanda tanya besar kepada masyarakat. Ada apa dengan polisi kita? Dan apakah ini merupakan sebuah kudeta terhadap harmonisasi kepolisian? Langsung saya undang dua narasumber pertama malam hari ini. Yang pertama adalah pengamat kepolisian, yakni Ketua Presidium Indonesian Police Watch, Neta Espane, dan seorang antropolog kriminolog, Bapak Roni Niti Baskara. Pak Roni, Mbak Neta. Jangan malu-malu, silakan. Anggap di rumah sendiri. Anggap di rumah sendiri, Pak. Silakan. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita akan lihat dulu rekapitulasi kejadian dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Nah, ini ada apa sih sebenarnya dengan ancaman terhadap kepolisian ini? Saya ke Bang Neta dulu, Bang Neta coba. Ya, jadi memang fenomena yang muncul adalah penembakan-penembakan terhadap anggota polisi terjadi. Ini makin mengkhawatirkan. Ketika anggota polisi itu ditembak di pinggiran Jakarta, di Tangerang Selatan, masyarakat cuma kaget. Tapi ketika penembakan itu terjadi di tengah kota, masyarakat Jakarta sekarang semakin khawatir. Ini jangan-jangan setelah ini bukan hanya polisi aja, tapi bisa pejabat-pejabat lain, anggota DPR, mungkin presenter, mungkin pelawak juga nanti ya. Jadi ngeri ya. Tingkat kebencian ini yang harus jadi introspeksi polisi untuk berbenah, melatih diri. Karena kita temukan banyak sekali polisi di lapisan bawah sekarang ini tidak terlatih dalam menggunakan senjatanya. Oke. Nah, Bang Roni, siapa kira-kira? Kalau ada yang bilang ini teroris, ada yang bilang ini ada dugaannya apa kaitannya dengan peredaran senjata ilegal atau mungkin jaringan narkoba yang sakit hati? Kita harus mengaitkan kalau ini adalah teror terhadap polisi maupun teror pada umumnya dengan paling sedikit ada 8 atau 7 item elemen yang penting. Yang pertama adalah pelaku, yang kedua korban, yang ketiga motif, yang keempat adalah modus operandi, kemudian simbolisasi sasaran, ketentuan hukum dan reaksi sosial yang ada. Dari segi pelaku, saya ingin mengatakan bahwa pelaku itu bisa individual atau bisa juga berkait dengan satu golongan kelompok tertentu. Di Indonesia pernah ada Agung Supena, juga sendirian. Ya. Jadi belum tentu ini adalah teror terhadap polisi. Dari sekian banyak, mulai dari tadi saya lihat Pondok Aren, atas di Cirende, ada di Polsek Cilandak dan sebagainya, sampai peristiwa yang terakhir itu, saya ingin mengatakan itu bukan semuanya teror. Bisa jadi kalau dari segi motivasi macam-macam. Ada politik, ada ekonomi, ada salvation, ada yang dimaksud dengan dendam dan madness. Ya. Secara akademis, kita ini harus menggunakan metodologi. Jumlah polisi ini kurang lebih di Indonesia 400.000. Dengan metodologi penelitian sifatnya kuantitatif, tidak reliable, tidak valid, dan tidak representatif. Kalau hanya peristiwa begitu, lalu mewakili semua soal benci pada polisi. Kalau kita bicara lagi ke soal kepemilikan senjata, Bang Neta, emangnya gampang ya untuk kepemilikan senjata api? Ketika seorang sipil punya senjata, terus sipilan juga pasti ingin. Kok dia bisa, saya tidak. Sementara jatah atau kuota yang diberikan polisi untuk sipil memiliki senjata itu sangat terbatas. Akibatnya orang-orang yang tidak
mendapat senjata resmi dari kepolisian, mereka mencari ke pasar gelap. Polisi sendiri sepertinya kesulitan untuk melacak ini karena memang tidak ada keseriusan dari mereka. Seharusnya polisi menekankan ke pemerintah, jangan kasih kesempatan bagi sipil di Indonesia ini menggunakan senjata api atau memiliki senjata, sehingga bisa dikontrol saya kira. Terima kasih Bang Neta telah hadir di News Show. Bang Roni jangan kemana-mana, nanti di segmen selanjutnya kita butuh bantuan Bang Roni lagi. Kali ini topik yang berbeda dari sisi antropolog nih ya. Kita akan ngomongin kosakata, fikinisasi, News Showisasi. Segera kembali. Dar suara senapan sekali anggap betasan. Tiada rasa ketakutan punya ibu kemaserapan. Semakin lupa daratan. Suara beri. Anda kelihatan tipe berani dan sabar. Berani ngutang sabar bayar. Yang ini